Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam kebajikan. Hum Swastiastu. Mohon izin untuk para guru-guru, para mursyid, para teman-teman, saudara-saudara di luar sana yang diperjalankan di ilmu dinut tauhid atau ilmu dinul haq, untuk meridhoi saya untuk menyampaikan amanah yang namanya juga menjalankan dan diperjalankan untuk mengemban, menulari ilmu dinut tauhid itu tersebut juga. Ya. Bahasanya belepotan nggak masalah ya bos, yang penting bisa nyampe ya nanti pembahasannya. Yang ini nanti saya pembahasannya lebih perinci lagi dan lebih mengenal dari tahap paling awal, dan insya Allah mungkin 1 bulan 2 bulan tetap belum juga selesai, karena nanti juga pembahasannya banyak, masih ditulis juga. Referensi saya juga yang lebih mudah dipahami nanti dari Dr. Andes Farudin Faiz. Beliau memang sangat-sangat mendalami dalam ilmu filsafat, ilmu tasawuf, dan kalau nggak salah ya memang dosen dan macam-macam lah pokoknya. Beliau orang hebat. Insya Allah beliau sendiri sudah mengenal Allah, mengenal Tuhannya, yang mana saya sendiri melandasi diri saya bukan guru, bukan mursyid, saya hanya pelantara, hanya penular, hanya pengantar, karena saya akan mengutarakan hal yang sangat penting, karena nanti Anda akan tahu masalah-masalah Anda selama ini ternyata itu munculnya dari mana dan kenapa. Paham ya? Jadi nanti Anda akan paham dan tahu masalah-masalah yang timbul selama ini ternyata itu, oh ternyata ini tuh, gini tuh. Sudah tidak ada kepusingan, tidak ada Anda galau, tidak ada kegelisahan, dan udah tenang. Karena nanti puncaknya tauhid atau bertauhid adalah sukunun nafas. Artinya tenang, udah stabil di situ, karena kita sudah memantapkan diri dan udah mantap akan segala sesuatu itu karena Sang Kholik atau ya Tuhan kita yang selama ini kita sembah, tapi masih sebatas meyakini. Ya di situ ya bos. Saya bacakan dulu yang di deskripsinya di depan atau kata pengantar di depan ya. Dan nanti ini sering saya ulang-ulang dulu karena ya namanya algoritma TikTok pasti tidak langsung FYP ke atas, tidak, cuma ya sering saya ulang-ulang agar nanti lebih paham dan lebih bisa dimengerti ya bos. Jadi gini, orang itu ketika belum yakin dengan kebenaran dia, orang itu ketika belum yakin dengan kebenaran, dia masih gelisah. Gitulah kata-katanya. Repot ya. Jadi orang itu ketika belum yakin dengan kebenaran, dia masih gelisah. Tapi begitu dia yakin dengan kebenarannya, dia tenang, sukun nafas. Orang ngomong apa saja, dia tenang, tidak terpengaruh apa-apa. Orang lain ribut, ya dewe diem, tenang, punya putusan sendiri dalam hati. Wis juga tidak ikut campur, tidak ngapa-ngapain, intinya itu. Itu namanya sukunun nafas. Ini dari awal memang biar lebih kita memprovokasi Anda. Apa sih sukunun nafas kan itu? Ya karena memang konteksnya membaca ya, ini mungkin masih belum sampai ini satu, ini masih belum ada seperempatnya. Tulisan saya banyak ya, jelek ya, cacing ya. Ini masih banyak banget. Ini masih belum 10%-nya mungkin. Tapi ini pemahaman yang sangat detail nanti, karena saya tulis ya. Oke, saya ulang dari awal.
Orang itu ketika belum yakin dengan kebenaran, dia masih gelisah, masih ragu, masih bimbang. Tapi begitu dia yakin dengan kebenarannya, dia tenang. Tenang itu intinya gak butuh dekengan, tidak perlu diyakinkan orang, tidak butuh pengakuan orang untuk kita benar, tidak butuh kesaktian yang untuk membenar kita, tidak. Makanya sukunun nafas, orang yang ngomong apa aja dia tidak terpengaruh, ya gitu. Apalagi ada sesuatu materi di luar sana, tetangga, orang lain yang mana sangat konsumtif dan menyolok mata, kita sudah tidak terpengaruh. Kata orang-orang macam-macam pasti. Loh, nah itu nanti gimana? Masa nggak ingin dunia? Masa nggak mau ngejar dunia? Masa tidak ingin ngapa-ngapain? Nah ya, konteksnya ini nanti sangat dalam, sangat lama prosesnya, mungkin 1 bulan nggak cukup, karena 15 menit kan bisa di upload di media sosial yang banyak juga, karena ya kita inginnya menolong sesama ya. Nanti karena ada yang dimaksud di situ hubungan horizontal tentang tauhid atau bertauhid. Tauhid dan bertauhid juga beda nanti ya. Orang itu ketika belum yakin dengan kebenaran, dia masih gelisah. Tapi begitu dia yakin dengan kebenarannya, dia akan sukunun nafas, tenang. Jadi orang sudah mantap dengan kebenarannya itu, titik. Jadi orang sudah mantap dengan kebenarannya itu. Dia tenang, orang lain ngomong apa aja dia tidak berpengaruh. Orang lain ribut, dia tidak butuh orang lain beda dengan dirinya. Intinya berarti orang lain ribut, dia tidak butuh orang lain beda dengan dirinya. Jadi intinya sebenarnya orang lain jadi orang lain dia tidak butuh orang lain beda dengannya. Ini pemahamannya gimana? Saya agak juga ingin memahami. Orang lain ribut, dia tidak pengaruh dengan beda dirinya. Orang lain ribut, dia tidak butuh orang lain beda dengan dirinya. Tidak butuh orang lain beda dengan dirinya. Tidak butuh orang lain beda dengan dirinya. Oh, mungkin begini konteksnya dalam hal keilmuan atau keyakinan. Jadi keyakinannya dia kan sudah mantap. Keyakinan kita sudah mantap. Kebenaran kita sudah hakiki ya. Dia tidak butuh orang lain beda dengan dirinya. Yang dimaksud dia mau ngomong apa aja, mau gimana aja, ya tidak terpengaruh itu tadi. Yang termasuk kata-kata ini yaitu monggo silakan, aku yakin dengan kebenaranku ini, namanya sukun nafas. Intinya monggo silahkan, aku yakin dengan kebenaranku ini namanya sukun nafas. Jadi tidak ingin kamu mau ngapain aja, ngomong apa aja. Bahasa Jawanya, saya itu dicuci tidak basah, dijemur tidak kering. Nah gitu, ini intinya gitu, intinya seperti itu kata-kata beliau Farudin Faiz itu. Terus maka sebenarnya diantara cirinya orang menemukan kebenaran justru diam dalam hal ya, ketika memang dia masih punya, kita kalau punya lawan bicara yang masih punya ego tinggi, cenderung belum bisa menginput atau menginput pembelajaran kita, justru hanya diam. Minimal kalau tidak bisa diam ya hanya mengganggu pikirannya saja. Hanya atau mungkin ngosok gitu. Jadi hanya mengganggu aja minimal. Kalau memang sudah puncak, memang sudah matanya udah
hatinya sudah gelap, mau gimana lagi kan, ya kita cukup diam, tidak tidak terlalu memaksakan kehendak untuk menyampaikan hal kebenaran juga, intinya gitu. Nanti tak ulang-ulang lagi ya bos, ini karena di depan mungkin beberapa video berikutnya biar lebih lancar juga saya untuk menjelaskan, jadi ya diulang lagi. Makanya 2 bulan 3 bulan insya Allah masih lama, belum juga paham, belum juga finish, ini masih belum 10% nya juga. Maka diantara ciri orang lain menemukan kebenaran justru diam, tidak banyak omong. Semakin dia banyak membicarakan kebenarannya, sebenarnya menunjukkan dia masih belum yakin. Nah, jadi ketika Anda ingin mengatakan kebenaran, tidak banyak omong, semakin dia banyak membicarakan kebenaran. Nanti saya banyak ngomong kebenaran, saya itu sudah jujur, saya itu sudah maksimal, saya sudah gimana ya, saya sudah mengeluarkan semua tenaga saya. Itu sebenarnya masih menunjukkan dia masih belum yakin. Tapi konteksnya bukan itu juga sih kalau yang masalah pekerjaan ya, atau masalah usaha ya. Yang maksud ini keyakinan, jadi masih belum yakin kalau membicarakan kebenarannya itu masih belum yakin. Contoh keilmuan tentang ilmu syariat kan masih banyak madhab ini madhab itu, asbabun nusulnya gimana, ilmu manteknya gimana, nahu sorobnya, itu kan masih ribet atau masih banyak kontennya kan belum bisa meyakinkan. Jadi masih belum yakin, karena belum yakin, dia itu cenderung belum berani memantapkan diri. Di sini makanya ilmu tauhid kan kita memang harus memantapkan diri. Nanti ada tingkatannya, meyakini, memahami, menjalani, meyakini, memahami. Wah, ini ada kalau nggak salah 6 atau 5 nanti. Nah, di sini angkanya masih ingin ngetes, menguji kebenaran yang dia yakini. Jadi intinya kira-kira balaghah manteknya gimana, terus asbabun nusulnya gimana, usul fikihnya gimana, itu kan masih dites terus. Nah, sorobnya bener apa salah, itu kan masih belum yakin dengan yang dinamakan kebenaran itu. Jadi orang yang yakin benar, kalau secara psikologi dalam ranah kebenaran itu ada sukunun nafas ya, intinya tenang. Bukan berarti menenangkan saja, tidak, tapi ya memang benar-benar tenang. Di situ kan makanya tadi orang yang mantap dengan tauhid bahkan sampai puncak, justru puncaknya diam. Makanya puncaknya tauhid diam. Pripun, Bu? Oh, nggih. Nah, puncaknya diam. Dengan di situ kan kita harus memahami kan. Makanya dari awal saya bacakan lagi ya biar lebih paham. Orang itu ketika belum yakin dengan kebenaran, dia masih gelisah. Tapi begitu dia yakin dengan kebenarannya, dia akan sukunun nafas, tenang. Jadi orang yang sudah mantap dengan kebenaran itu dia tenang. Orang lain ngomong apa saja dia tidak terpengaruh. Orang lain ribut, dia tidak butuh orang lain beda dengan dirinya. Monggo silakan, aku yakin dengan kebenaranku. Ini namanya sukunun nafas. Jadi konteksnya kebenaran dan bertauhid ya, bukan usaha. Tapi nanti usaha pun kalau memang orangnya sudah tingkatnya berahad, nanti ada tingkatan ahad, wahid, juga wahdah. Tidak terpengaruh. Orang lain ribut, dia tidak butuh orang lain beda dengan dirinya. Monggo silahkan, aku yakin dengan kebenaranku. Ini namanya sukunun nafas. Maka sebenarnya di antara cirinya orang menemukan kebenaran justru diam, tidak banyak ngomong. Semakin dia banyak membicarakan kebenarannya, sebenarnya menunjukkan dia masih belum yakin, masih ingin ngetes atau menguji kebenaran yang dia yakini. Anda sudah yakin dengan Tuhan Anda yang selama ini, yang mungkin masih
sebatas nama atau identitas, masih belum gamblang. Jadi orang yang yakin kalau secara psikologis adalah ranah kebenaran itu ada sukunun nafas. Makanya tadi orang yang mantap dengan tauhid bahkan sampai puncak, terus itu puncaknya diam. Bukan berarti diam kayak di TikTok itu katanya teman-teman, laki-laki tidak banyak bicara, tiba-tiba gila. ya 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 nggak masalah gila dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak masalah. Tapi kalau gila sebelum ketemu dan bertemu Allah ya wah susah ya. Biasanya ciri-cirinya kalau orang yang gilanya jadab itu tidak punya amarah, isinya ngawur sakarepe dhewe, punya kehendak yang unik, tapi tidak pernah ngamuk. Ngamuk pun mungkin tidak pernah membahayakan orang. Ngamuknya justru mengarahkan. Sana, sana, sana. Ininya dia saran itu atau marahnya dia memang saran atau membangun. Tapi kalau orang yang akalnya yang dia duniawi, dia cenderung lebih apa ya? Ngamuknya itu membahayakan orang. Oke, untuk yang kedua nanti lebih saya lebarkan ya. Untuk saya lebarkan yaitu ngaji filsafat atau tauhid. Ngaji filsafat tauhid, filosofi, manifestasi, implikasi. Implikasi adalah akibat yang terjadi karena suatu hal atau adalah sesuatu akibat atau dampak yang muncul sebagai hasil dari suatu hal, tindakan atau keputusan. Intinya enaknya diambil yang bawah aja. Akibat yang terjadi karena sesuatu hal itu implikasi. Mau manifestasi, ya, perwujudan dan lain-lain itu dicari sendiri di Google. Sudah sering saya katakan ya bosnya. Sementara itu dulu. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.